Halo, assalamualaikum lor. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, dan di share channel YouTube-nya Leistaga Zali. Ya, oke ya. Jangan lupa. Hai, apa kabar saudaraku? Semoga sehat sejahtera selalu semuanya. Di video ini saya akan membahas informasi penting tentang upgrade Pi Network News. Silakan simak tanpa skip. Bab White Paper bulan Desember tahun 2021, Token Model and Mining, dan Roadmap, dirilis sebagai tambahan pada White Paper asli tahun 2019. Dengan informasi baru di Mainnet, White Paper asli bulan Maret tahun 2019 mungkin memerlukan pembaruan pada kontennya. Jadi silakan lihat komunikasi Pi Network terbaru untuk informasi terkini. Kedua White Paper tersebut dapat berubah berdasarkan data yang dikumpulkan selama periode jaringan tertutup Mainnet. Ketika dunia menjadi semakin digital, mata uang kripto adalah langkah alami berikutnya dalam evolusi uang. Pi adalah mata uang digital pertama bagi masyarakat sehari-hari, mewakili langkah maju yang besar dalam adopsi cryptocurrency di seluruh dunia. Misi kami, membangun platform mata uang kripto dan kontrak pintar yang diamankan dan dioperasikan oleh manusia biasa. Visi kami, membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia. Didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Disclaimer untuk pembaca tingkat lanjut. Karena misi Pi adalah menjadi inklusif, kami akan menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan para pemula blockchain kami ke dalam lubang kelinci. Pendahuluan. Mengapa cryptocurrency penting saat ini? Transaksi keuangan kita sehari-hari bergantung pada pihak ketiga yang terpercaya untuk menyimpan catatan transaksi. Misalnya, ketika Anda melakukan transaksi bank, sistem perbankan mencatat dan menjamin bahwa transaksi tersebut aman dan dapat diandalkan. Demikian pula, ketika Cindy mentransfer $5 ke Steve menggunakan PayPal, PayPal menyimpan catatan pusat sebesar $5 yang didebit dari rekening Cindy dan $5 dikreditkan ke rekening Steve. Perantara seperti bank, PayPal, dan anggota lain dari sistem ekonomi saat ini memainkan peran penting dalam mengatur transaksi keuangan dunia. Namun, peran perantara terpercaya ini juga memiliki keterbatasan. Penangkapan nilai yang tidak adil. Para perantara ini mengumpulkan miliaran dolar dalam bentuk penciptaan kekayaan. Kapitalisasi pasar PayPal adalah $130 miliar, namun tidak memberikan apapun kepada pelanggan mereka, masyarakat biasa, yang uangnya menggerakkan sebagian besar perekonomian global. Semakin banyak orang yang tertinggal. Biaya, bank dan perusahaan mengenakan biaya besar untuk memfasilitasi transaksi. Biaya-biaya ini seringkali memberikan dampak yang tidak proporsional kepada masyarakat berpendapatan rendah yang mempunyai alternatif paling sedikit. Sensor. Jika perantara yang sangat terpercaya memutuskan bahwa Anda tidak boleh memindahkan uang Anda, hal itu dapat membatasi pergerakan uang Anda. Diizinkan. Perantara terpercaya berfungsi sebagai penjaga gerbang yang dapat dengan sewenang-wenang mencegah siapapun menjadi bagian dari jaringan. Nama samaran. Pada saat masalah privasi menjadi semakin mendesak, para penjaga gerbang ini dapat secara tidak sengaja mengungkapkan, atau memaksa Anda untuk mengungkapkan, lebih banyak informasi keuangan tentang diri Anda daripada yang Anda inginkan. Sistem uang elektronik peer-to-peer, Bitcoin, yang diluncurkan pada tahun 2009 oleh programmer, atau grup, anonim Satoshi Nakamoto, adalah momen penting bagi kebebasan uang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, masyarakat dapat menukarkan nilai dengan aman, tanpa memerlukan pihak ketiga atau perantara terpercaya. Membayar dalam Bitcoin berarti orang-orang seperti Steve dan Cindy dapat membayar satu sama lain secara langsung, tanpa biaya institusi, hambatan, dan intrusi. Bitcoin benar-benar merupakan mata uang tanpa batas, menggerakkan dan menghubungkan ekonomi global baru. Pengantar buku besar terdistribusi Bitcoin mencapai prestasi bersejarah ini dengan menggunakan catatan terdistribusi. Meskipun sistem keuangan saat ini bergantung pada catatan kebenaran terpusat yang tradisional, catatan Bitcoin dikelola oleh komunitas, validator, terdistribusi yang mengakses dan memperbarui buku besar publik ini. Bayangkan protokol Bitcoin sebagai Google Sheet, yang dibagikan secara global yang berisi catatan transaksi, divalidasi dan dikelola oleh komunitas terdistribusi ini. Terobosan Bitcoin dan teknologi blockchain secara umum adalah
Meskipun pencatatannya dikelola oleh suatu komunitas, teknologi tersebut memungkinkan mereka untuk selalu mencapai konsensus mengenai transaksi yang benar, memastikan bahwa penipu tidak dapat mencatat transaksi palsu atau mengambil alih sistem. Kemajuan teknologi ini memungkinkan penghapusan perantara terpusat, tanpa mengorbankan keamanan finansial transaksional. Manfaat buku besar terdistribusi. Selain desentralisasi, Bitcoin, atau mata uang kripto secara umum, ada beberapa properti bagus yang membuat uang menjadi lebih cerdas dan aman. Meskipun mata uang kripto yang berbeda mungkin lebih kuat di beberapa properti dan lebih lemah di properti lainnya, berdasarkan penerapan protokolnya yang berbeda. Mata uang kripto disimpan dalam dompet kriptografi yang diidentifikasi berdasarkan alamat yang dapat diakses publik, dan diamankan dengan kata sandi pribadi yang sangat kuat, yang disebut kunci privat. Kunci pribadi ini secara kriptografis menandatangani transaksi dan hampir tidak mungkin membuat tanda tangan palsu. Ini memberikan keamanan dan tidak dapat direbut. Tidak seperti rekening bank tradisional yang dapat disita oleh otoritas pemerintah. Mata uang kripto di dompet Anda tidak akan pernah dapat diambil oleh siapapun tanpa kunci pribadi Anda. Mata uang kripto tahan terhadap sensor karena sifatnya yang terdesentralisasi karena siapapun dapat mengirimkan transaksi ke komputer manapun di jaringan untuk dicatat dan divalidasi. Transaksi mata uang kripto tidak dapat diubah karena setiap blok transaksi mewakili bukti kriptografi, hash, dari semua blok sebelumnya yang ada sebelumnya. Begitu seseorang mengirimi Anda uang, mereka tidak dapat mencuri kembali pembayarannya kepada Anda, yaitu tidak ada cek yang terpental di blockchain. Beberapa mata uang kripto bahkan dapat mendukung transaksi atom, kontrak pintar, yang dibangun di atas mata uang kripto ini tidak hanya bergantung pada hukum untuk penegakan hukum, namun juga ditegakkan secara langsung melalui kode yang dapat diaudit secara publik, yang membuat kontrak tersebut tidak dapat dipercaya dan berpotensi menghilangkan perantara di banyak bisnis, misalnya escrow untuk real estate. Mengamankan buku besar terdistribusi. Penambangan. Salah satu tantangan dalam memelihara catatan transaksi yang terdistribusi adalah keamanan. Khususnya, bagaimana memiliki buku besar yang terbuka dan dapat diedit sekaligus mencegah aktivitas penipuan. Untuk mengatasi tantangan ini, Bitcoin memperkenalkan proses baru yang disebut penambangan, menggunakan algoritma konsensus, proof of work, untuk menentukan siapa yang dipercaya untuk memperbarui catatan transaksi bersama. Anda dapat menganggap penambangan sebagai jenis permainan ekonomi yang memaksa validator untuk membuktikan kemampuan mereka ketika mencoba menambahkan transaksi ke dalam catatan. Untuk memenuhi syarat, validator harus memecahkan serangkaian teka-teki komputasi yang rumit. Validator yang memecahkan teka-teki terlebih dahulu diberi imbalan dengan diizinkan memposting blok transaksi terbaru. Memposting blok transaksi terbaru memungkinkan validator untuk menambang hadiah blok. Saat ini 12,5 Bitcoin, atau $40.000 pada saat penulisan. Proses ini sangat aman, namun memerlukan daya komputasi dan konsumsi energi yang sangat besar karena pengguna pada dasarnya membakar uang untuk memecahkan teka-teki komputasi yang menghasilkan lebih banyak Bitcoin. Rasio burn to reward sangat menghukum sehingga validator selalu demi kepentingan pribadi untuk memposting transaksi jujur ke dalam catatan Bitcoin. Gulir ke atas. Masalah. Sentralisasi kekuasaan dan uang membuat kriptokurensi generasi pertama berada di luar jangkauan. Pada masa-masa awal Bitcoin, ketika hanya sedikit orang yang bekerja untuk menvalidasi transaksi dan menambang blok pertama, siapapun dapat memperoleh 50 BTC hanya dengan menjalankan perangkat lunak penambangan Bitcoin di komputer pribadi mereka. Ketika mata uang tersebut mulai mendapatkan popularitas, para penambang yang cerdas menyadari bahwa mereka dapat memperoleh penghasilan lebih banyak jika mereka memiliki lebih dari satu komputer yang bekerja untuk menambang. Ketika nilai Bitcoin terus meningkat, seluruh perusahaan mulai bermunculan untuk menambang. Perusahaan-perusahaan ini mengembangkan chip khusus, ASIC, dan membangun sejumlah besar server menggunakan chip ASIC ini untuk menambang Bitcoin. Di mana menemukan jaringan Pi? Situs web Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Kami akan kembali. Beritabulukumba.com. Terima kasih sudah menyimak infonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan on bell notifikasinya untuk video updates informasi terbaru. Bye.